akan pernah goyah lagi, tidak akan lemah lagi. Seperti pujian kita, kekuatan dan penghiburan ku dapatkan dari Tuhan. Ayat firman Tuhan ini, ayat Mazmur ini dari Daud. Daud berkata bahwa kebahagiaan orang fasik itu semu. Maksudnya saudaraku, kadang-kala orang mengeluh. Kenapa ya? Orang yang jahat itu, orang yang culas itu baik-baik aja ya hidupnya. Sehat-sehat. Kenapa orang yang setia, orang yang baik, orang yang benar, kadang kita perhatikan hidupnya susah begitu ya. Ini pemikiran sebagian orang. Kenapa orang yang jahat itu, orang yang korupsi itu hidupnya baik-baik, aman-aman? Mungkin kita berpikir seperti itu, saudaraku terkasih. Saya juga berpikir kadang seperti itu. Mengapa ya? Mengapa dan mengapa? Tetapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, saudaraku, di sana kita akan dapati rahasia-rahasia Tuhan. Kita akan dapati rahasia-rahasia Tuhan ketika kita berdoa masuk dalam hadirat. Orang yang benar selalu bermasalah, beratap, menangis, selalu ada kesedihan. Ya, saya mau katakan, jalan orang fasik itu licin. Kita tahu jalan licin ya, saudaraku terkasih. Kita tahu jalan licin. Bisa tiba-tiba saja jatuh, terpleset. Ya. Dan Salomo berkata dalam kitab Amsal, banyak orang yang menyangka jalannya lurus. Banyak orang yang menyangka jalannya adalah jalan yang lurus, tetapi ujungnya maut, saudaraku terkasih. Nah, ini kita harus pelajari. Dan kita meyakini tidak ada rumah tangga, tidak ada hidup yang baik-baik, yang sempurna, saudaraku. Yang ada adalah Tuhan kita yang sempurna. Tidak ada suami istri yang sempurna. Tetapi ketika kita sepanjang kita yang belum sempurna ini bergantung hanya kepada Tuhan, kepada Tuhan kita yang sempurna, maka kita akan penuh dengan kemuliaan Allah, yaitu apa? Sukacita, kebahagiaan akan selalu ada dalam hidup kita. Amen. Itu sebabnya saudaraku terkasih, kita orang yang disempurnakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, di sanalah kita mendapat berkat, di sanalah kita mendapat kekuatan baru. Itu sebabnya saudaraku terkasih, kita akan kembali kepada kasih mula-mula. Karena apa? Firman Tuhan boleh berkata, kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Amen. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekalipun krisis pangan yang boleh terjadi saat ini, mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Percaya saudaraku. Orang percaya itu akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Akan dipelihara. Kita akan tetap berjuang. Dan kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Apapun kesukaran dunia ini. Itu yang pertama, saudaraku. Yang pertama, percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan sikap kita yang selanjutnya, saudaraku, kita lihat di dalam sikap yang kedua yang boleh akan kita lakukan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Dan sikap yang kedua yang boleh kita lakukan ketika kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan yang mengatur hidup
Ketika Tuhan yang menjadi tempat sandaran orang yang percaya, kita akan kuat. Katakan, kita akan kuat. Akan kuat. Jangan juga bersandar pada pengetahuan manusia. Karena firman Tuhan sudah katakan, kalau bersandar pada pengetahuan manusia, kita akan kecewa. Kecewa, saudaraku terkasih. Bahkan orang terdekat sekalipun bisa mengecewakan kita, saudaraku. Tetapi kita, ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kesungguhan hati kita, bahwa Tuhan adalah yang tidak pernah mengecewakan hati kita. Dari ratap tangis menjadi kegirangan. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena apa? Dunia semakin menakutkan, ya, saudaraku. Dunia semakin hari semakin sukar. Tak dapat kujalani seorang. Haleluya. Biarlah hidup kita berserah hanya kepada Tuhan. Amen. Haleluya, firman Tuhan sampai di sini saya serahkan kepada